Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang akan membawa Anda ke dalam alur cerita yang tak terlupakan. Ketika tangan yang terbiasa memegang kain pel ditantang untuk menyembuhkan apa yang tak mampu disembuhkan oleh pisau bedah. Sebuah sumpah nekat terucap dari bibir seorang office boy kepada dokter cantik yang menghinanya di titik terendah. Jika aku berhasil, kau harus menjadi istriku. Inilah kisah tentang Arka, pemuda biasa dengan anugerah luar biasa, dan Dr. Alisha, wanita angkuh yang dunianya akan dijungkir-balikan oleh keajaiban yang tak pernah ia percaya. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara takdir, harga diri, dan hati? Sebelum kita masuk lebih dalam, kami mohon keikhlasan teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah agar kami semakin bersemangat menyajikan cerita-cerita selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezeki Anda dilancarkan, kesehatan senantiasa terjaga, hidupnya penuh berkah, dan hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, teman-teman semua nonton dari daerah mana saja, biar kita bisa saling sapa. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama ini akan diijabah oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami bersama. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah menara kesehatan megah bernama Rumah Sakit Meditama Husada. Bangunannya menjulang angkuh, dinding kacanya memantulkan ambisi dan harapan ribuan nyawa. Lantai marmernya yang mengkilap selalu berbau disinfektan, sebuah aroma steril yang menjadi penanda antara dunia orang sehat dan orang sakit. Disinilah, di tengah hiruk-pikuk para dokter berjas putih dan perawat yang sigap, seorang pemuda bernama Arka Aditya memulai harinya jauh sebelum matahari menampakkan sinarnya. Bagi dunia, Arka hanyalah bayangan. Sosoknya familiar namun tak pernah benar-benar dilihat. Tangannya cekatan mendorong troli kebersihan, kain pelnya menari tanpa suara di koridor-koridor panjang, memastikan tak ada noda yang mencoreng citra sempurna rumah sakit ini. Senyumnya selalu tulus, meski seringkali hanya dibalas dengan tatapan kosong dari para dokter dan keluarga pasien kaya yang melewatinya. Mereka melihat seragamnya, bukan orangnya. Mereka melihat tugasnya, bukan hatinya. Namun di balik seragam biru sederhana itu, Arka menyimpan sebuah dunia yang tak terjamah oleh kemewahan dan teknologi canggih di sekelilingnya. Setiap malam, di kamar kosnya yang sempit dan berdinding tipis, Arka bertransformasi. Ia bukanlah lagi seorang office boy. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, ia membuka lembaran-lembaran buku usang beraksara kuno, warisan tunggal dari kakeknya. Tangannya yang di siang hari memegang sikat toilet, di malam hari dengan lembut menelusuri titik-titik meridian pada anatomi tubuh manusia. Ia adalah pewaris sebuah ilmu penyembuhan tradisional yang hampir punah, ilmu pijat urat syaraf yang mampu membangkitkan kehidupan di mana medis modern telah angkat tangan. Setiap sen yang ia kumpulkan dari pekerjaannya yang melelahkan, ia sisihkan bukan untuk dirinya, melainkan untuk biaya pengobatan adiknya di kampung, sebuah motivasi suci yang membuatnya kuat menahan segala lelah dan hinaan. Di semesta yang sama, namun di orbit yang berbeda, melintaslah Dr. Alisha Maheswari. Jika Arka adalah bumi yang menopang dalam diam, maka Alisha adalah bintang paling terang di galaksi Meditama Husada. Dijuluki Ratu Bedah Ortopedi, tangannya begitu terampil memegang pisau bedah, otaknya begitu brilian dalam menganalisis hasil röntgen dan MRI. Ia adalah definisi kesempurnaan, cantik, kaya, dan jenius. Namun, kesempurnaan itu datang dengan satu paket kesombongan yang menusuk. Baginya, dunia terbagi dua, orang kompeten dan orang tak berguna. Dan siapapun yang berada di bawah levelnya, hanyalah furnitur bergerak yang mengisi ruang. Arka dan rekan-rekannya, di mata Alisha, tak lebih dari sekadar bayangan yang bertugas membersihkan jejak kakinya. Ia tak pernah tahu, dan tak pernah peduli, nama pemuda yang setiap pagi memastikan ruang praktiknya bersih tanpa celah. Di lantai yang sama, di bawah atap yang sama, Arka dan Alisha hidup dalam dua dimensi yang tak pernah bersentuhan. Arka dengan anugerah tersembunyi dan hati yang lapang, Alisha dengan kejeniusan yang diakui dan hati yang tertutup oleh tembok keangkuhan. Mereka adalah dua kutub magnet yang berlawanan, tak menyadari bahwa takdir tengah menyiapkan sebuah skenario gila yang akan memaksa kedua kutub itu untuk berbenturan dengan kekuatan penuh.
Sebuah benturan yang akan diawali oleh secangkir kopi panas, dan sebuah penghinaan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Pagi itu, koridor di sayap VIP Rumah Sakit Meditama Husada terasa lebih sibuk dari biasanya. Udara dipenuhi aroma kopi premium yang berbaur dengan aroma khas antiseptik. Para dokter senior berjalan dengan langkah cepat. Jas putih mereka berkibar seperti jubah kebesaran, mendiskusikan jadwal operasi dan kondisi pasien-pasien penting. Di tengah kesibukan itulah, Arka muncul, mendorong troli dengan nampan berisi beberapa cangkir kopi dan teh panas, pesanan khusus untuk rapat dewan direksi yang akan segera dimulai. Semalam ia kurang tidur, pikirannya terbagi antara pekerjaan dan kondisi adiknya di kampung yang membutuhkan biaya pengobatan lebih. Langkahnya sedikit tergesa, tak ingin terlambat dan mendapat teguran. Di ujung koridor, Dr. Alisha berjalan dengan penuh wibawa. Langkahnya anggun namun tegas, diapit oleh dua dokter muda yang mendengarkan setiap patah katanya dengan saksama. Jas dokternya yang seputih salju, disetrika sempurna tanpa satupun kerutan, seolah menjadi perisai yang memisahkannya dari dunia biasa. Ia sedang menjelaskan prosedur bedah tulang belakang yang rumit, suaranya tajam, jernih, dan penuh keyakinan. Ia adalah pusat gravitasi dimanapun ia berada, dan semua orang seolah menyingkir untuk memberinya jalan. Semua, kecuali takdir. Dalam satu detik yang menentukan, dunia mereka berbenturan. Seorang perawat yang keluar dari kamar pasien tanpa melihat, menyenggol troli yang didorong Arka. Keseimbangan pemuda itu goyah. Waktu seolah berjalan lambat, nampan di tangannya miring, cangkir-cangkir porselen meluncur jatuh, dan seluruh isinya, kopi hitam panas, menyembur, melukis noda besar berwarna coklat gelap tepat di bagian depan jas putih kebanggaan Dr. Alisha. Hening. Semua percakapan terhenti. Semua langkah membeku. Puluhan pasang mata tertuju pada satu titik, pada noda yang merusak kesempurnaan sang ratu bedah, dan pada seorang office boy yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Kemarahan Alisha tidak meledak seperti api, melainkan membeku menjadi es yang menusuk. Matanya yang tajam menatap noda di jasnya, kemudian beralih ke wajah Arka dengan tatapan penuh penghinaan. Dengan suara yang dingin dan bergema di koridor yang senyap itu, ia mulai berbicara. Mata itu dipakai. Bentaknya, setiap kata seperti lecutan cambuk. Para dokter dan keluarga pasien yang melihat hanya bisa menunduk, tak berani ikut campur. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Ia menunjuk noda itu dengan jari telunjuknya yang lentik. Dasar tidak berguna. Arka hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar ingin mengucapkan maaf. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Penghinaan itu belum selesai. Alisha melangkah mendekat, tatapannya merendahkan Arka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Orang sepertimu itu hanya bisa mengotori, bukan menyembuhkan. Kau pikir mudah menjaga semuanya tetap steril di sini? Suaranya meninggi, dipenuhi amarah yang tertahan. Selamanya kau hanya akan jadi tukang pel. Tempatmu di bawah, membersihkan kotoran yang dibuat orang, bukan berkeliaran di antara orang-orang penting. Setiap kalimat itu adalah palu godam yang menghantam harga diri Arka hingga berkeping-keping. Di depan semua orang, ia dipaksa berlutut, membersihkan pecahan cangkir dan genangan kopi dengan tangan gemetar. Alisha memandangnya untuk terakhir kali dengan jijik, sebelum berbalik dan melangkah pergi dengan angkuh, meninggalkan Arka sendirian di tengah koridor, tenggelam dalam lautan rasa malu. Namun, di dalam hati Arka yang hancur itu, sebuah bara api baru saja tersulut. Bara api perlawanan yang kelak akan membakar seluruh tembok keangkuhan sang dokter. Penghinaan itu tidak larut bersama air di ember pel Arka. Hinaan itu meresap, menembus kulit, dan mengendap di dasar hatinya menjadi endapan keras yang dingin. Sepanjang sisa hari itu, Arka bekerja seperti robot. Gerakannya mekanis, wajahnya tanpa ekspresi, namun di dalam kepalanya, kata-kata Alisha terus berputar seperti piringan hitam yang rusak. Hanya bisa mengotori, bukan menyembuhkan, selamanya hanya akan jadi tukang pel. Setiap sudut yang ia bersihkan, setiap noda yang ia angkat, seolah menjadi cerminan dari martabatnya yang baru saja diinjak-injak. Namun, Arka bukanlah pemuda yang cengeng. Ia dibesarkan oleh seorang kakek yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada status, melainkan pada ketenangan jiwa dan kemanfaatan tangan. Sore itu, setelah jam kerjanya usai, ia tidak langsung pulang.
Ia masuk ke dalam gudang penyimpanan alat kebersihan yang pengap, satu-satunya tempat di rumah sakit itu yang terasa seperti miliknya. Ia duduk di atas tumpukan kardus, memandangi kedua telapak tangannya di bawah cahaya bohlam yang temaram. Tangan ini, tangan yang disebut kotor oleh Alicia, adalah tangan yang sama yang pernah dipuji oleh kakeknya. Jaga tanganmu, Arka, begitu pesan sang kakek dulu. Tangan ini adalah jembatan antara niat baik dan kesembuhan. Jangan pernah biarkan kesombongan dunia menodainya. Malam itu, di tengah bau karbol dan kesunyian gudang, Arka tidak lagi merasakan sakit hati. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan warisan leluhurnya direndahkan begitu saja. Ia akan melawan. Bukan dengan otot, bukan dengan makian, tapi dengan pembuktian. Dengan keputusan yang bulat, Arka bangkit. Ia melipat seragam kerjanya dengan rapi, lalu berjalan keluar dengan langkah yang mantap. Ia tidak menuju jalan pulang, melainkan menuju lobi utama, tempat ia tahu Alicia akan lewat sebelum masuk ke mobilnya yang mewah. Ia menunggu di dekat pilar besar, berdiri dalam bayang-bayang, hatinya berdebar bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras. Benar saja, tak lama kemudian, Dr. Alicia muncul. Ia sudah berganti pakaian, penampilannya tetap elegan dan sempurna. Saat ia melintas, Arka melangkah keluar dari bayang-bayang, sengaja menghalangi jalannya. Alicia berhenti, menatap Arka dengan dahi berkerut. Kau lagi? Mau apa? Minta maaf lagi? Sudah, sana pergi, usirnya dengan angkuh. Namun, Arka tidak bergeming. Ia menatap lurus ke mata Alicia, tatapan yang begitu dalam dan tajam, membuat sang dokter untuk pertama kalinya merasa sedikit terintimidasi. Dokter, ucap Arka, suaranya tenang namun mengandung getaran kekuatan. Tangan yang Anda sebut hanya bisa mengotori ini, bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh pisau bedah Anda. Alicia mengangkat alisnya, tersenyum sinis. Oh ya? Mimpi apa kau semalam, tukang pel? Saya tidak bermimpi, balas Arka. Saya dengar dokter sudah menyerah pada kasus Ibu Sarah di kamar 302. Pasien pasca operasi yang divonis lumpuh permanen. Alicia terdiam. Informasi itu akurat. Arka melanjutkan, menaikkan taruhannya ke level yang tak terbayangkan. Beri saya izin, dan saya akan membuatnya berjalan lagi. Dan jika saya berhasil, sebagai bayarannya, saya tidak meminta uang. Saya akan datang untuk menagih sebuah janji. Anda harus menjadi istri saya. Untuk sesaat, Alicia terpana. Lalu, tawa yang keras dan meremehkan meledak dari bibirnya. Hahaha, kau sudah gila? Ini lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Ia menatap Arka seolah melihat orang sinting. Baik, lakukan sesukamu. Aku justru ingin lihat kau gagal dan diusir dari rumah sakit ini karena malapraktik. Sembuhkan dia jika kau bisa. Tapi jangan pernah bermimpi aku akan sudi menikah dengan orang sepertimu. Dengan cibiran terakhir, Alicia melenggang pergi. Ia menganggapnya bualan orang gila. Tapi ia tidak sadar, ia baru saja menyetujui sebuah pertaruhan dengan takdir. Sebuah sumpah telah terucap di bawah lampu neon koridor rumah sakit, dan sumpah itu akan menjadi awal dari babak baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di kamar bernomor 302, jendela besar yang seharusnya menyajikan pemandangan kota yang gemerlap, justru terasa seperti sebuah layar bioskop yang memutar film bisu tentang kehidupan yang terus berjalan tanpa dirinya. Di atas ranjang putih yang terasa dingin, terbaringlah sosok Ibu Sarah. Wajahnya masih menyisakan jejak kecantikan dan ketegasan di masa lalu, namun tatapan matanya yang dulu setajam elang saat memimpin para perawat, kini meredup, kosong menatap langit-langit. Ibu Sarah bukanlah pasien biasa. Ia adalah legenda di rumah sakit ini. Seorang kepala perawat senior yang tangannya telah menolong ribuan pasien, yang suaranya telah menenangkan ratusan keluarga yang panik. Ia adalah Pilar, seorang prajurit garda terdepan kesehatan yang dihormati bahkan oleh para dokter bedah paling senior sekalipun. Namun takdir memang punya cara bercanda yang kejam. Sebuah kecelakaan tragis di luar jam dinas telah merenggut kemampuannya untuk berjalan. Operasi rumit telah dijalani, ditangani langsung oleh tangan terbaik, tangan Dr. Alicia Maheswari. Tapi serpihan tulang yang menekan syaraf tulang belakangnya terlalu parah. Vonis Alicia,
Yang disampaikan dengan nada profesional namun tanpa kehangatan, terasa seperti paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati harapannya, lumpuh permanen dari pinggang ke bawah. Sebagai seorang insan medis, Ibu Sarah mengerti. Ia paham data, ia paham diagnosis. Tapi sebagai seorang manusia, hatinya hancur. Dunia yang dulu ia kuasai, koridor-koridor tempat ia berjalan dengan gagah, kini menjadi arena yang tak mungkin ia taklukkan lagi. Keputusasaan adalah selimut tebal yang membelenggunya setiap hari. Di tengah kegelapan itulah, Arka masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang berbeda. Ibu Sarah sudah lama memperhatikan pemuda itu. Di saat banyak staf lain bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban, ia melihat ketulusan dalam diri Arka. Ia pernah melihat Arka diam-diam memberikan separuh bekal makannya kepada seorang bapak tua yang menunggu anaknya dioperasi. Ia pernah mendengar Arka dengan sabar menuntun seorang nenek yang kebingungan mencari toilet. Arka adalah sosok yang tak terlihat, namun cahayanya terasa bagi mereka yang mau melihat. Malam itu, setelah semua pengunjung pulang dan koridor menjadi sepi, Arka memberanikan diri mengetuk pintu kamar Ibu Sarah. Dengan izin dari sang perawat jaga yang menaruh simpati padanya, ia masuk. Arka berdiri di samping ranjang, menunduk dengan penuh hormat. "Ibu." Sapanya lembut. "Saya Arka, yang biasa membersihkan koridor." Ibu Sarah hanya mengangguk lemah. "Saya tahu ini mungkin lancang," lanjut Arka, suaranya bergetar menahan gugup. "Saya tahu apa yang dikatakan Dokter Alisha. Tapi, kakek saya pernah mengajarkan bahwa tubuh manusia punya kemampuannya sendiri untuk sembuh. Terkadang ia hanya perlu dibangkitkan. Saya tidak punya gelar, Bu. Saya hanya punya warisan dan niat baik. Izinkan saya mencoba." Ibu Sarah menatap pemuda di hadapannya. Ia melihat wajah yang tulus. Ia melihat tangan yang kasar karena pekerjaan, namun memancarkan kehangatan yang aneh. Di titik di mana ilmu pengetahuan modern telah membangun tembok di hadapannya, pemuda ini datang menawarkan sebuah celah kecil, sebuah lubang kunci untuk mengintip harapan. Logikanya sebagai perawat senior berteriak menolak. Ini gila, ini berbahaya. Tapi hatinya yang putus asa berbisik. Apa ruginya mencoba? Dengan suara serak, ia menjawab, "Apa yang akan kau lakukan, Nak?" "Saya hanya akan memijat kaki ibu. Membangunkan kembali jalan yang tertidur," jawab Arka. Hening sejenak. Ibu Sarah memejamkan matanya. Ketika semua pintu medis telah tertutup, pintu keyakinan adalah satu-satunya yang tersisa. "Baiklah," bisiknya. "Lakukanlah. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Terutama Dokter Alisha." Malam itu, sebuah persekutuan rahasia terbentuk di antara seorang kepala perawat yang kehilangan harapan dan seorang office boy yang membawa warisan harapan. Di bawah selimut malam, di luar pantauan para dokter dan mesin-mesin canggih, sebuah babak penyembuhan yang paling mustahil akan segera dimulai. Tatkala malam menurunkan tirainya di Rumah Sakit Meditama Husada, semesta di dalamnya pun berubah. Koridor yang riuh kini lengang, hanya diterangi oleh lampu-lampu darurat yang memancarkan cahaya redup. Suara roda ranjang yang didorong tergesa-gesa digantikan oleh derit sepatu perawat jaga yang berpatroli, dan deru mesin-mesin canggih di ruang ICU menjadi musik latar yang monoton. Di dunia malam inilah, Arka memulai misi rahasianya. Bagi rekan-rekannya, Arka adalah pekerja paling rajin. Ia akan menyelesaikan tugasnya lebih cepat, memastikan setiap sudut gudang rapi, setiap ember bersih, sebelum ia menghilang di antara lorong-lorong rumah sakit. Tak ada yang tahu bahwa setelah ia melepaskan seragam birunya yang lusuh, ia akan mencuci tangannya dengan ritual khusus. Bukan sekadar membersihkan dari kotoran, tapi menyucikan niatnya, memfokuskan seluruh energinya pada satu tujuan, penyembuhan. Dengan langkah tanpa suara, ia akan menyelinap ke kamar 302. Perawat jaga malam, seorang wanita parubaya yang menaruh simpati pada ketulusan Arka, hanya akan memberinya anggukan kecil, sebuah persetujuan bisu yang menjadi kunci aksesnya. Di dalam kamar, di samping ranjang Ibu Sarah yang tertidur gelisah, Arka memulai ritualnya. Ini adalah sebuah paradoks yang mencolok. Di ruangan yang dipenuhi peralatan medis berharga miliaran rupiah, di mana setiap detak jantung dan tekanan darah dipantau oleh layar digital, metode penyembuhan Arka justru kembali ke titik nol peradaban, sentuhan tangan manusia. Ia tidak membaca data di monitor. Ia membaca apa yang ia sebut sebagai peta kehidupan,
di telapak kaki Ibu Sarah. Dengan ibu jarinya, ia mulai menelusuri, menekan, dan memutar titik-titik syaraf dengan ketepatan yang diwariskan turun-temurun. Ini bukan pijatan biasa. Ini adalah sebuah dialog tanpa kata antara tangannya dan jaringan syaraf yang telah lama tertidur. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi untuk merasakan getaran paling halus sekalipun, untuk menemukan di mana letak simpul-simpul energi yang membeku, dan di mana jalur-jalur kehidupan yang terputus. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari sakunya. Di dalamnya ada ramuan herbal berwarna gelap dan pekat, hasil tumbukan akar-akaran langka yang ia racik sendiri di kamar kosnya. Aromanya khas, bau tanah dan dedaunan yang begitu kontras dengan bau steril rumah sakit. Dengan lembut, ia mengoleskan ramuan itu ke sepanjang tulang kering dan betis Ibu Sarah. Ramuan itu memberikan efek hangat yang aneh, seolah meresap masuk jauh ke dalam, melampaui kulit dan daging. Bagi Ibu Sarah, pada awalnya ia tidak merasakan apa-apa. Kakinya adalah sepasang benda asing yang menempel di tubuhnya, dingin dan mati rasa. Tapi malam demi malam, setelah Arka pergi, ia mulai merasakan sesuatu. Sebuah sensasi yang hampir tak bisa ia jelaskan. Terkadang seperti ada ribuan semut berjalan di bawah kulitnya. Terkadang seperti ada aliran listrik halus yang berdenyut lemah. Ini adalah sinyal-sinyal kecil dari sebuah negeri yang telah lama hilang, bisikan-bisikan kehidupan dari syaraf-syarafnya yang mulai terbangun dari tidur panjang. Setiap sesi terapi menguras energi Arka hingga ke tetes terakhir. Namun setiap kali melihat secercah harapan di mata Ibu Sarah keesokan paginya, tenaganya seolah terisi kembali. Dalam sunyi, di antara jam jaga, seorang office boy tengah merajut kembali benang-benang takdir yang telah diputuskan oleh vonis medis, sehelai demi sehelai, dengan sabar dan penuh keyakinan. Di dunia medis, malam hari memiliki ritmenya sendiri. Sebuah rutinitas monoton yang diisi oleh suara mesin EKG yang stabil, langkah kaki yang disengaja pelan, dan cahaya redup dari pos perawat yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan di tengah koridor yang tertidur. Di pos inilah, para perawat jaga malam, prajurit-prajurit garda terdepan yang bertarung melawan kantuk dan kelelahan, saling berbagi cerita untuk menjaga kewarasan mereka. Dan selama beberapa minggu terakhir, sebuah cerita baru mulai beredar, sebuah anomali yang menjadi topik hangat di antara mereka. Cerita tentang kamar 302. Awalnya, perubahan itu hampir tak terlihat. Suster Rini, perawat paling senior di shift malam, adalah yang pertama menyadarinya. Ia memperhatikan bahwa gurat-gurat keputusasaan di wajah Ibu Sarah perlahan memudar. Tidurnya kini lebih nyenyak, tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Kulitnya yang dulu pucat kini tampak lebih segar, seolah ada aliran darah hangat yang kembali menemukan jalannya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya, orang-orang yang kita sayangi memang selalu terlihat lebih baik di mata kita. Namun, pada suatu malam yang sangat sepi, sesuatu yang tak terbantahkan terjadi. Suster Rini, yang sedikit mengantuk, sedang memindahkan baskom berisi air hangat dari troli. Entah bagaimana, tangannya yang letih kehilangan cengkeraman. Baskom berbahan stainless steel itu pun jatuh ke lantai keramik dengan bunyi terang, yang nyaring dan memekakan telinga, memecah keheningan malam seperti petir di musim kemarau. Sontak, Suster Rini dan seorang perawat muda di dekatnya terlonjak kaget. Secara naluriah, mata mereka tertuju pada ranjang Ibu Sarah, khawatir suara itu mengganggu istirahatnya. Ibu Sarah memang sedikit tersentak dalam tidurnya. Namun bukan itu yang membuat jantung Suster Rini berhenti berdetak. Di bawah selimut tipis itu, ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah gerakan kecil, singkat, namun nyata. Ibu jari kaki kiri Ibu Sarah bergerak. Menekuk sedikit ke atas sebagai respons kejut terhadap suara keras itu, sebelum kembali lemas seperti sedia kala. Hening. Suster Rini berdiri mematung, matanya terpaku pada kaki Ibu Sarah. Perawat muda di sebelahnya berbisik, "Suster lihat itu?" Suster Rini tidak langsung menjawab. Ia mendekati ranjang, menyingkap sedikit selimut, dan menatap kaki yang telah divonis mati rasa itu. Tidak ada gerakan lagi. Apakah itu hanya ilusi? Kejang otot biasa? Atau sebuah keajaiban? Ia tidak berani menyentuh atau melakukan tes, karena itu di luar protokol. Namun, ia tahu apa yang ia lihat. Malam itu, bisikan itu lahir. Dari sebuah spekulasi,
Kini ia memiliki secercah bukti. Saat pergantian shift di pagi hari, Suster Rini menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari pos perawat ke pantry, dari pantry ke ruang ganti. Kau dengar? Kaki Ibu Sarah bergerak tadi malam. Kisah itu diwarnai sedikit bumbu di setiap penceritaan, menjadi sebuah legenda kecil di kalangan staf rumah sakit. Tentu saja, kabar angin itu akhirnya sampai ke telinga Dr. Alisha. Seorang asistennya menyampaikannya dengan nada ragu-ragu. Reaksi Alisha persis seperti yang diduga. Ia tidak terkejut, tidak penasaran, apalagi percaya. Ia hanya mendengus sinis. Kejang otot pasif, katanya dengan nada meremehkan. Orang-orang ini terlalu banyak menonton sinetron. Jangan buang waktu saya dengan rumor tak berdasar seperti itu. Baginya, itu hanyalah harapan kosong dari para perawat yang terlalu menyayangi mantan atasan mereka. Ia tak tahu, di balik rumor itu, ada tangan seorang office boy yang tengah bekerja dalam diam, membuktikan bahwa keajaiban tidak butuh gelar untuk bisa terjadi. Sebuah bisikan, serenyah apapun, jika diulang-ulang akan menjadi gema yang mengisi setiap celah kesunyian. Gema tentang keajaiban di kamar 302 kini telah menjadi rahasia umum di kalangan perawat. Mereka tidak lagi hanya melakukan pemeriksaan rutin pada Ibu Sarah. Kini, setiap kali mereka mengganti infus atau sekadar merapikan selimut, mata mereka bergerak penuh harap, mencari-cari tanda, sekecil apapun, yang bisa membenarkan rumor itu. Mereka menjadi para pemburu keajaiban di tengah rutinitas medis yang kaku. Perkembangan itu tidak lagi datang secara diam-diam. Ibu Sarah, yang kini hatinya mulai dialiri kembali oleh secercah harapan, menjadi lebih peka terhadap tubuhnya sendiri. Suatu pagi, saat Suster Rini sedang membantunya menyeka tubuh, Ibu Sarah tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan perawat senior itu. Matanya yang dulu redup kini berkaca-kaca. "Rini," bisiknya dengan suara bergetar. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan sentuhan waslap ini di betisku. Samar-samar, seperti mimpi, tapi aku merasakannya. Bagi Suster Rini, pengakuan itu adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Ini bukan lagi kejang otot yang tak disengaja. Ini adalah laporan langsung dari sang pasien, sebuah kesaksian dari medan pertempuran di dalam tubuhnya sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyimpan ini sebagai rahasia di antara para perawat. Ini sudah melampaui batas rumor. Ini adalah sebuah temuan klinis yang harus ditindaklanjuti. Namun, melaporkannya pada Dr. Alisha sama saja dengan menyerahkan kepala ke mulut singa. Maka, Suster Rini mengambil sebuah risiko. Ia mengumpulkan 2 perawat senior lainnya, dan menunggu momen yang tepat. Kesempatan itu datang saat jam patroli dokter jaga. Dr. Budi, seorang dokter muda yang baru beberapa bulan bertugas, sedang melakukan pemeriksaan rutin. Ia dikenal ramah dan masih memiliki idealisme yang tinggi. Dengan keberanian yang terkumpul, Suster Rini dan rekan-rekannya mencegat Dr. Budi di depan pos perawat. "Dok, maaf mengganggu waktunya," ucap Suster Rini dengan nada seserius mungkin. "Kami mohon dokter bersedia memeriksa Ibu Sarah di kamar 302. Ada perkembangan yang signifikan." Dr. Budi mengerutkan kening. "Ibu Sarah? Bukankah itu pasien Dr. Alisha yang kasusnya sudah ditutup?" Ia tahu betul reputasi Alisha dan betapa bahayanya mencampuri wilayah sang ratu bedah. "Justru karena itu, Dok, kami mohon, sekali ini saja. Percayalah pada kami," desak perawat lainnya. Melihat kesungguhan di wajah para perawat senior yang sangat ia hormati itu, Dr. Budi akhirnya luluh. "Baiklah, mari kita lihat." Di dalam kamar 302, suasana terasa begitu tegang. Disaksikan oleh ketiga perawat, Dr. Budi mendekati ranjang. Ia menjelaskan pada Ibu Sarah bahwa ia akan melakukan tes refleks sederhana. Dengan sedikit ragu, ia mengeluarkan palu refleks kecil dari saku jasnya. Ia menyingkap selimut, lalu dengan lembut mengetuk titik di bawah tempurung lutut kanan Ibu Sarah. 1 detik, 2 detik, tidak ada apa-apa. Dr. Budi menarik napas, lalu mencoba sekali lagi, kali ini dengan sedikit lebih banyak tenaga. Dan terjadilah. Kaki kanan Ibu Sarah, yang selama setahun terakhir hanya menjadi beban tak bernyawa, tiba-tiba bergerak. Sebuah tendangan kecil yang involuntar, sebuah refleks patella yang sempurna.
Dokter Budi terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Para perawat menahan napas, ada yang menutup mulutnya menahan pekik bahagia. Untuk memastikan ia tidak berhalusinasi, Dokter Budi berpindah ke kaki kiri dan mengulangi tes itu. Hasilnya sama. Kaki kiri itu pun merespons. Ini bukan lagi rumor. Ini bukan lagi kesaksian pasien. Ini adalah bukti medis yang tak terbantahkan, yang terjadi di depan mata seorang dokter. Sebuah respons saraf yang menurut diagnosis Dr. Alisha seharusnya tidak mungkin ada. Dokter Budi tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencatat temuan ini di dalam laporan medis pasien. Sebuah laporan yang akan menjadi bom waktu, yang cepat atau lambat pasti akan meledak di atas meja Dr. Alisha Maheswari. Sebuah laporan medis hanyalah selembar kertas. Kumpulan data, angka, dan istilah-istilah Latin yang dingin. Namun, laporan yang mendarat di atas meja mahoni Dr. Alisha pagi itu lebih terasa seperti sebutir granat yang pinnya telah dicabut. Laporan itu datang dari Dr. Budi, si dokter jaga kemarin malam, dan isinya begitu absurd hingga Alisha membacanya 3 kali, yakin bahwa ada kesalahan pengetikan. Pasien An. Sarah, kamar 302. Ditemukan respons positif pada tes refleks patella bilateral. Bilateral. Kiri dan kanan. Dunia Alisha yang tersusun rapi oleh logika, sains, dan bukti empiris seolah retak. Diagnosisnya adalah final. Vonisnya adalah absolut. Baginya, syaraf yang telah rusak parah tidak bisa pulih begitu saja. Ini bukan hanya anomali, ini adalah sebuah serangan langsung terhadap kredibilitasnya. Kemarahan dingin mulai menjalari pembuluh darahnya. Siapa Dokter Budi ini? Seorang dokter kemarin sore yang berani-beraninya menorehkan catatan yang secara implisit menyatakan diagnosisnya salah? Dengan amarah yang terkendali, ia memulai perburuannya. Langkah pertamanya adalah memanggil suster Rini dan para perawat jaga malam ke ruangannya. Ia tidak bertanya, ia menginterogasi. Jelaskan laporan ini, desaknya, menunjuk kertas di mejanya. Para perawat itu, meski takut pada tatapan tajam Alisha, kini memiliki keberanian yang lahir dari kebenaran yang mereka saksikan. Mereka menceritakan semuanya. Tentang gerakan jari kaki, tentang kesaksian Ibu Sarah, tentang tes refleks yang mereka saksikan sendiri. Siapa yang merawatnya di luar jam medis? Tanya Alisha, matanya menyipit, mencari kambing hitam. Para perawat saling pandang. Mereka tidak ingin mengorbankan Arka, tapi mereka juga tidak bisa berbohong. Suster Rini akhirnya menjawab dengan hati-hati. Tidak ada yang merawatnya secara medis, Dok. Tapi, ada Arka. Ofes Bu itu. Dia sering menjenguk Ibu Sarah setelah jam kerjanya. Arka. Tukang pel itu. Lelucon tentang pernikahan itu. Tawa sinis Alisha seketika membeku di benaknya. Mungkinkah? Tidak. Ini konyol. Tapi hanya itulah satu-satunya variabel yang tidak ada dalam kalkulasi medisnya. Ia tidak akan membuang waktu memanggil seorang ofesbe ke ruangannya yang terhormat. Itu akan menjadi pemandangan yang menggelikan. Sebaliknya, ia yang akan turun. Ia melacak Arka ke habitat aslinya, ke tempat yang paling kontras dengan dunianya yang steril dan megah. Gudang penyimpanan alat kebersihan di lantai basement. Pintu gudang terbuka dengan kasar. Arka, yang sedang membersihkan ember pel, mendongak kaget. Di ambang pintu berdiri Dr. Alisha, sosoknya yang anggun tampak begitu ganjil di tengah ruangan yang pengap dan berbau karbol. Wajahnya keras, matanya menyala-nyala oleh amarah dan kebingungan. Apa yang kau lakukan pada pasien saya? Desisnya, tanpa basa-basi. Ia melangkah masuk, mendominasi ruangan sempit itu. Racun apa yang kau berikan padanya? Obat ilegal apa yang kau selundupkan ke kamarnya? Mengaku sekarang. Arka bangkit perlahan. Ia meletakkan kain pelnya dengan tenang. Ia tidak terlihat takut, hanya lelah. Ia menatap lurus ke mata Alisha, tatapan yang begitu dalam hingga seolah menembus perisai keangkuhan sang dokter. Saya tidak memberinya racun, dokter, jawab Arka, suaranya tenang dan datar, namun setiap katanya memiliki bobot yang berat. Saya hanya membangkitkan kembali apa yang sudah ada di dalam tubuhnya. Sesuatu yang tidak terlihat di hasil röntgen Anda. Jawaban itu membuat Alisha terdiam. Bukan bantahan yang ia harapkan.
bukan pula permohonan ampun. Itu adalah sebuah pernyataan kebenaran dari dunia lain yang tak ia kenali. Sebuah kebenaran yang menantang seluruh fondasi ilmunya. Ia ingin membentak lagi, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, di hadapan seorang tukang pel di dalam gudang yang bau, sang ratu bedah ortopedi kehabisan kata-kata. Pertemuan di gudang itu meninggalkan luka tak kasat mata pada jiwa Dr. Alisha. Kata-kata Arka, yang diucapkan dengan ketenangan seorang pertapa, terus terngiang di telinganya. Sesuatu yang tidak terlihat di hasil röntgen Anda. Kalimat itu adalah sebuah tantangan, sebuah hinaan halus terhadap dunianya yang penuh dengan citra MRI, CT scan, dan data-data terukur. Kemarahannya kini bercampur dengan sesuatu yang baru dan asing baginya, keraguan. Seorang ilmuwan sejati, ketika dihadapkan pada sebuah anomali, tidak akan lari. Ia akan mengujinya hingga hancur berkeping-keping. Alisha adalah seorang ilmuwan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan ini sebagai rumor atau kebetulan. Ia butuh data. Data yang konkret, yang dingin, yang tidak bisa dibantah. Ia akan menggunakan senjata tercanggih dalam arsenalnya untuk membuktikan bahwa keajaiban ini hanyalah ilusi, atau setidaknya memiliki penjelasan medis yang terlewatkan. Keesokan paginya, ia mengeluarkan perintah yang mengejutkan seluruh staf ortopedi. Ia meminta dilakukannya tes konduksi saraf, atau MG, yang paling komprehensif pada Ibu Sarah. Ini bukanlah tes biasa. Ini adalah prosedur di mana elektroda-elektroda kecil akan ditusukkan untuk mendengarkan bisikan kehidupan di sepanjang jalur saraf, mengukur kecepatan dan kekuatan sinyal listrik yang mengalir di dalamnya. Ini adalah cara sains untuk memetakan jalan raya informasi di dalam tubuh manusia. Tujuannya jelas, untuk membuktikan secara angka bahwa jalur saraf di kaki Ibu Sarah masihlah sebuah jalanan mati. Suasana di ruang tes terasa dingin dan tegang. Ibu Sarah, dengan harapan yang kini membuncah, menatap mesin MG itu seolah itu adalah juri terakhir dalam hidupnya. Sang teknisi radiologi, seorang pria parubaya yang sangat berpengalaman, melakukan tugasnya dengan presisi. Jarum-jarum kecil dipasang, dan gelombang-gelombang aneh mulai menari di layar monitor. Awalnya semua berjalan sesuai dugaan Alisha. Sinyal di beberapa titik sangat lemah, nyaris tidak ada. Namun, ketika sang teknisi bergerak ke titik-titik saraf utama di dekat tulang belakang, matanya membelalak. Ia berhenti, mengucek matanya, memeriksa ulang kalibrasi mesin. Lalu ia mengulangi tes di titik yang sama. Hasilnya tetap sama. Monitor tidak berbohong. Ada aktivitas listrik yang signifikan. Bukan hanya sinyal lemah, tapi sebuah aliran yang cukup kuat, menandakan bahwa ada kehidupan, ada koneksi yang menyambung kembali. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan, lupa bahwa interkom ke ruang pengamatan masih menyala. Di ruang pengamatan, Alisha mendengar gumaman itu. Jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, laporan awal tercetak dan dikirimkan langsung kepadanya. Ia membacanya di dalam keheningan kantornya yang mewah. Tangannya yang biasa memegang pisau bedah dengan presisi sempurna, kini sedikit bergetar. Angka-angka itu tidak berbohong. Grafik itu tidak berdusta. Laporan itu, dengan bahasa klinis yang sangat ia pahami, memberitahukan sebuah kebenaran yang menghancurkan dunianya. Telah terjadi proses regenerasi saraf aktif pada pasien. Sebuah proses pemulihan spontan yang tingkatnya berada di luar batas statistik dan penjelasan medis manapun untuk kasus sejenis. Laporan itu dengan cepat menyebar di kalangan internal Departemen Ortopedi. Para dokter senior berkerumun, berbisik, berdebat. Reputasi Alisha yang tak tersentuh kini memiliki sebuah catatan kaki, sebuah anomali besar yang menyandang namanya. Dan di pusat badai itu, Alisha hanya bisa duduk terdiam. Tembok keangkuhannya yang ia bangun tinggi-tinggi selama bertahun-tahun, kini retak. Bukan karena dihantam oleh kekuatan dari luar, melainkan karena fondasi logikanya sendiri yang mulai runtuh dari dalam. Kabar angin kini telah memiliki tubuh dan nyawa. Laporan tes MG itu bukan lagi sekadar data di atas kertas, ia telah menjadi sebuah proklamasi, sebuah deklarasi kemenangan bagi harapan atas keputusasaan. Dan yang pertama kali menyambut proklamasi itu dengan sukacita adalah keluarga Ibu Sarah. Selama berbulan-bulan, mereka hidup dalam bayang-bayang vonis Dr. Alisha, menerima takdir pahit itu dengan kepasrahan.
Kini, selembar kertas itu telah merobek selubung kepasrahan tersebut, menyulut kembali api semangat yang hampir padam di hati mereka. Anak sulung Ibu Sarah, seorang pria matang yang disegani, tidak membuang waktu. Dengan membawa laporan tes itu sebagai senjatanya, ia meminta pertemuan darurat dengan Dewan Direksi Rumah Sakit. Ini bukan lagi permintaan seorang keluarga pasien yang memohon, ini adalah tuntutan. Ia menceritakan semuanya, tentang pemuda Office B bernama Arka, tentang terapi rahasia di malam hari, dan tentang keajaiban yang mereka saksikan sendiri. Dewan Direksi dihadapkan pada sebuah dilema yang belum pernah ada dalam sejarah rumah sakit. Di satu sisi, mereka punya Dr. Alisha, aset paling berharga mereka, seorang jenius bedah yang reputasinya kini dipertaruhkan. Di sisi lain, mereka punya bukti sahih pemulihan pasien yang luar biasa, sebuah potensi skandal malapraktik jika diabaikan, atau sebaliknya, sebuah potensi publisitas positif yang tak ternilai harganya. Setelah perdebatan panjang di balik pintu tertutup, mereka mengambil jalan tengah yang paling aman. Sebuah memo internal yang sangat tidak biasa pun diterbitkan. Atas permintaan khusus keluarga dan berdasarkan perkembangan klinis pasien, staf kebersihan atas nama Arka Aditya diberikan izin khusus untuk melakukan terapi pendampingan non-medis terhadap pasien An. Sarah di kamar 302, di bawah pengawasan tim perawat. Izin khusus. Dua kata itu mengubah segalanya. Arka tidak lagi perlu menyelinap. Ia tidak lagi perlu bersembunyi dalam bayang-bayang. Namanya kini tercatat dalam sistem, statusnya terangkat dari sekadar bayangan menjadi sebuah anomali yang diakui secara resmi. Pemandangan di koridor sayap VIP pun berubah total. Pagi hari, Arka tetaplah Arka sang Office Bu. Ia masih mendorong troli kebersihannya, mengepel lantai, dan membersihkan kamar mandi dengan ketekunan yang sama. Ia masih menunduk hormat saat berpapasan dengan para dokter. Namun, ketika jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore, sebuah transformasi magis terjadi. Arka akan meletakkan kain pelnya, mencuci tangannya, dan berjalan dengan langkah yang sama, di koridor yang sama. Tapi kali ini, semua mata tertuju padanya. Para perawat yang dulu hanya memberinya senyum sambil lalu, kini menatapnya dengan kekaguman. Para dokter muda yang dulu tak pernah tahu namanya, kini berbisik saat ia lewat, itu dia orangnya. Ia menjadi dongeng yang menjadi nyata, sebuah legenda yang berjalan di antara mereka. Sesi terapinya bukan lagi rahasia. Pintu kamar Ibu Sarah memang tertutup, namun di luarnya, selalu ada beberapa pasang mata yang penasaran, mencoba mengintip, mencoba mendengarkan, seolah ingin menyaksikan langsung proses terciptanya sebuah keajaiban. Arka kini hidup dalam dua dunia. Siang hari ia adalah abdi, sore hari ia adalah harapan. Siang hari tangannya membersihkan debu, sore hari tangannya membangkitkan kehidupan. Sebuah paradoks hidup yang menjadi tontonan paling menarik di Rumah Sakit Meditama Husada, sekaligus menjadi siksaan batin paling pedih bagi Dr. Alisha, yang setiap hari harus menyaksikan teori-teorinya dihancurkan oleh tangan seorang tukang pel. Hari itu, kamar 302 bukan lagi sekadar ruang perawatan. Ia telah berubah menjadi sebuah panggung sakral, sebuah arena di mana takdir akan memberikan putusan akhirnya. Udara di dalamnya terasa begitu padat, sesak oleh campuran antara doa yang tak terucap, harapan yang membuncah, dan ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. Keluarga Ibu Sarah berdiri merapat di satu sisi, wajah mereka pucat menahan debaran jantung. Di sisi lain, Suster Rini dan beberapa perawat senior berdiri tegak, seolah menjadi garda kehormatan bagi momen bersejarah yang akan mereka saksikan. Dan di sudut terjauh, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di dada, berdirilah Dr. Alisha Maheswari. Ia tidak diundang, namun ia tidak mungkin melewatkan ini. Ia datang bukan untuk memberi semangat, melainkan untuk menjadi saksi mata. Saksi atas kegagalan yang ia yakini akan terjadi, atau saksi atas sebuah anomali yang akan menghantui sisa karirnya. Wajahnya sedingin es, matanya setajam silet, mengamati setiap gerakan dengan analisis seorang ilmuwan. Di pusat ruangan itu, Arka berlutut di hadapan Ibu Sarah yang kini duduk di tepi ranjang, kakinya menjuntai ke bawah untuk pertama kali dalam setahun. Arka tidak menatap para penonton. Dunianya saat ini hanyalah dirinya dan Ibu Sarah. "Ibu siap?" bisik Arka. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Ibu Sarah menelan ludah, matanya berkaca-kaca menatap Arka. Ia mengangguk,
Sebuah gerakan kecil yang syarat dengan pertaruhan seluruh sisa hidupnya. Jangan pikirkan cara berjalan. Jangan pikirkan kaki ibu, lanjut Arka. Pikirkan saja tujuan ibu. Pikirkan jendela di seberang sana. Niatkan hati ibu untuk menyentuh jendela itu. Biarkan tubuh ibu yang mengingat jalannya. Dengan arahan Arka, Ibu Sarah menumpukan kedua tangannya pada pundak pemuda itu. Perlahan, dengan otot-otot yang gemetar hebat karena telah lama tertidur, ia mulai mendorong tubuhnya ke atas. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Keringat membasahi keningnya, napasnya terengah-engah. Dan kemudian ia berhasil. Ia berdiri. Kakinya menapak di lantai yang dingin, meski seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ruangan itu menahan napas secara kolektif. Alicia di sudut ruangan tanpa sadar menegakkan tubuhnya, matanya terpaku. Sekarang, lupakan saya, bisik Arka lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Lihat jendela itu. Maju satu langkah. Dan terjadilah momen itu. Momen yang akan terpatri selamanya dalam ingatan semua yang hadir. Kaki kanan Ibu Sarah terangkat dari lantai. Hanya beberapa sentimeter, gemetar di udara selama 2 detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya menapak kembali ke lantai, 30 cm di depan posisi semula. 1 langkah. Pecahlah tangis haru di ruangan itu. Anak-anak Ibu Sarah terisak, saling berpelukan. Para perawat menutup mulut mereka, air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa ditahan. Dan Ibu Sarah, setelah langkah pertama itu, seolah sebuah bendungan di dalam dirinya telah jebol. Dengan dituntun oleh Arka yang berjalan mundur di hadapannya, ia melangkah lagi. 1 langkah, lalu 1 lagi. Langkahnya memang goyah, tertatih, dan lambat. Tapi itu adalah langkah seorang manusia yang berjalan di atas kedua kakinya sendiri. Langkah yang merobek vonis medis, langkah yang menertawakan kemustahilan. Ia terus berjalan, melewati ranjangnya, melewati tiang infusnya, hingga akhirnya kedua tangannya yang gemetar berhasil menyentuh kaca jendela yang dingin. Ia berhasil. Ia telah menyeberangi samudra keputusasaannya. Di tengah euforia dan tangis bahagia itu, tak ada yang memperhatikan sosok di sudut ruangan. Dr. Alicia Maheswari berdiri mematung, kaku seperti pilar marmer. Wajahnya yang biasa angkuh kini pucat pasi. Matanya tidak lagi tajam, melainkan kosong. Ia tidak melihat seorang pasien yang berjalan. Ia melihat seluruh bangunan ilmunya, seluruh pilar kebanggaannya, seluruh keyakinan absolutnya, hancur berkeping-keping di hadapannya, diruntuhkan oleh langkah-langkah goyah seorang wanita dan tangan seorang tukang pel. Dunianya jungkir balik dalam senyap. Euforia di kamar 302 perlahan surut, digantikan oleh kebahagiaan tenang yang menyelimuti keluarga Ibu Sarah. Para perawat kembali ke tugas mereka, membawa serta cerita yang akan mereka ulang puluhan kali hingga bertahun-tahun mendatang. Rumah sakit kembali ke ritme normalnya. Namun, bagi Dr. Alicia, tidak ada lagi yang terasa normal. Keajaiban yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri telah meninggalkan gempa susulan di dalam jiwanya, meruntuhkan pilar-pilar keyakinan yang selama ini menopang hidupnya. Ia mencoba kembali bekerja, membaca hasil röntgen, menandatangani berkas, memberi instruksi. Tapi pikirannya tidak di sana. Bayangan langkah-langkah tertatih Ibu Sarah terus berkelebat, diiringi oleh wajah tenang Arka yang seolah tak terpengaruh oleh kehebohan yang ia ciptakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tangan yang setiap hari memegang kain pel kotor, bisa memiliki kepekaan yang melampaui mesin-mesin canggihnya? Malam itu, Alicia tidak bisa pulang. Ada sebuah urusan yang belum selesai, sebuah beban yang mengganjal di hatinya. Digerakkan oleh sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan, ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang kini telah sepi. Tujuannya hanya satu, menemukan Arka. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi ia tahu ia harus menemuinya. Dan ia menemukannya. Di sebuah koridor panjang di sayap timur yang remang-remang, ia melihat sosok Arka. Pemuda itu telah kembali ke dunianya. Dengan ember dan kain pel, ia membersihkan lantai dengan gerakan ritmis yang tenang, seolah keajaiban yang ia ciptakan beberapa jam lalu hanyalah bagian biasa dari hari kerjanya. Punggungnya yang sedikit membungkuk saat bekerja adalah punggung yang sama yang beberapa jam lalu menjadi tumpuan bagi seorang wanita untuk berdiri. Kontras itu menampar Alicia dengan keras. Dengan langkah yang terasa berat,
Alisha mendekat. Suara hak sepatunya yang mahal memecah keheningan, membuat Arka berhenti bekerja dan mendongak. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, tatapan mereka bertemu. Kali ini, tidak ada lagi tatapan menantang dari Arka, atau tatapan meremehkan dari Alisha. Hanya ada dua orang yang berdiri di persimpangan takdir mereka. Alisha membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Gengsi dan harga diri yang telah menjadi kulit keduanya selama bertahun-tahun, kini terasa begitu sulit untuk dilepaskan. Namun, bayangan mata Ibu Sarah yang bersinar penuh harapan memberinya kekuatan. "Maafkan saya." Akhirnya kata-kata itu keluar dari bibirnya, terdengar seperti bisikan serak di koridor yang sunyi. Suaranya bergetar, menahan gejolak rasa malu dan penyesalan yang meluap. Arka hanya diam, mendengarkan setiap kata itu meresap ke dalam keheningan. Alisha melanjutkan, matanya kini berkaca-kaca. Saya telah menghina anugerah yang kau miliki. Saya merendahkanmu, merendahkan sesuatu yang tidak saya pahami." Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya salah." 3 kata itu. Saya salah. Kata-kata yang tak pernah ada dalam kamus hidup seorang dokter Alisha Maheswari. Mengucapkannya terasa seperti mencabut jantungnya sendiri. Namun anehnya, setelah itu ia justru merasa lebih ringan. Arka masih diam. Ia hanya menatap Alisha, tatapannya tidak menghakimi, tidak pula mengasihani. Ia hanya menatapnya sebagai seorang manusia. Lalu, dengan sangat perlahan, ia memberikan sebuah anggukan kecil. Sebuah pengakuan bahwa ia telah mendengar, bahwa ia telah menerima. Di koridor yang sepi itu, di bawah tatapan seorang office boy yang memegang kain pel, sang ratu bedah ortopedi akhirnya menundukkan mahkotanya. Bukan karena kalah dalam sebuah pertarungan, tapi karena menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari bersejarah itu. Ibu Sarah sudah dipulangkan, berjalan keluar dari lobi rumah sakit di atas kedua kakinya sendiri, diiringi isak tangis bahagia keluarganya dan tepuk tangan para perawat. Kehidupan di Meditama Husada seolah kembali normal. Namun, di antara Arka dan Alisha, ada sebuah urusan yang masih menggantung di udara, sebuah janji yang belum terpenuhi, sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Arka tidak terburu-buru. Ia memberikan Alisha ruang dan waktu, membiarkan sang dokter bergulat dengan dunianya yang telah jungkir balik. Namun, setiap janji memiliki batas waktunya. Suatu sore, melalui suster Rini, sebuah pesan singkat dan sopan disampaikan kepada Dokter Alisha. Arka ingin bertemu di atap rumah sakit saat matahari terbenam. Atap rumah sakit. Tempat itu jarang sekali dikunjungi. Sebuah dunia beton yang sunyi, jauh di atas hiruk-pikuk kehidupan dan kematian di lantai-lantai bawah. Dari sanalah, seluruh kota terlihat seperti permadani raksasa yang dihiasi jutaan cahaya. Ini adalah tempat yang netral, sebuah titik tertinggi di mana status seorang dokter dan seorang office boy seolah melebur, menjadi setara di hadapan cakrawala yang tak terbatas. Alisha datang. Ia mengenakan gaun sederhana, bukan jas dokternya yang angkuh. Rambutnya tergerai ditiup angin senja. Ia melihat Arka sudah berdiri di sana, di tepi atap, memandangi langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Arka tidak lagi mengenakan seragam birunya, hanya kemeja biasa yang bersih. Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri dalam diam, membiarkan angin senja menjadi penengah di antara mereka. Dari sini, semuanya terlihat berbeda. "Ya, Dok." Arka akhirnya membuka suara, matanya masih menatap cakrawala. "Ya," jawab Alisha lirih. Semua yang tadinya terlihat besar dan penting, dari sini tampak begitu kecil. Arka akhirnya membalikkan badan, menatap lurus ke arah Alisha. Tatapannya tenang, tidak ada jejak kemenangan, tidak ada sedikit pun niat untuk membalas dendam. Hanya ada ketulusan seorang pria yang telah membuktikan kata-katanya. "Saya sudah berhasil, Dokter Alisha," ucapnya dengan suara yang jelas dan mantap, terbawa oleh angin senja. "Saya sudah melakukan bagian saya. Saya telah memenuhi tantangan Anda." Alisha menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Arka melangkah satu langkah lebih dekat. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa meter. "Sekarang," lanjutnya, matanya tak pernah lepas dari mata Alisha. "Bagaimana dengan janji Anda?"
Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari seluruh bangunan rumah sakit di bawah kaki mereka. Janji itu, janji yang ia ucapkan dengan tawa meremehkan di koridor yang ramai, kini kembali untuk ditagih di atas atap yang sunyi. Ini bukan lagi lelucon. Ini bukan lagi bualan orang gila. Ini adalah sebuah tagihan takdir yang harus ia bayar. Langit Jakarta menjadi saksi bisu atas sebuah pertanyaan yang akan menentukan arah sisa hidupnya. Angin senja menjadi satu-satunya saksi bisu dari pertarungan terakhir yang terjadi di dalam diri Dr. Alisha. Pertanyaan Arka bukanlah sebuah serangan, melainkan sebuah cermin yang memaksa Alisha untuk menatap pantulan jiwanya sendiri. Di satu sisi, ada egonya, harga dirinya yang berteriak bahwa menepati janji ini adalah sebuah kekalahan, sebuah penyerahan diri yang memalukan. Di sisi lain, ada hatinya yang baru, hati yang telah diremukan dan dibentuk kembali, yang berbisik bahwa menepati janji ini adalah satu-satunya jalan menuju penebusan. Ia menatap Arka. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Ia tidak lagi melihat seragam biru yang ternoda kopi. Ia tidak lagi melihat tangan kasar pemegang kain pel. Ia melihat sepasang mata yang memancarkan ketenangan samudra. Ia melihat punggung yang menanggung beban dunia namun tetap berdiri tegap. Ia melihat jiwa yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bukan hanya tubuh yang lumpuh, tetapi juga hati yang angkuh. Dan di hadapan semua itu, Alisha merasa begitu kecil. Setelah keheningan yang terasa berlangsung selamanya, ia akhirnya menemukan suaranya. Bukan suara tajam seorang dokter, melainkan suara lembut seorang wanita yang telah menemukan kerendahan hatinya. Arka, ucapnya, memanggil nama itu tanpa gelar untuk pertama kalinya. Jika aku menjawab, ya, sekarang, itu karena aku menepati janji, bukan karena aku pantas untukmu. Kata-kata itu membuat Arka terdiam. Ini adalah jawaban yang tidak pernah ia duga. Alisha melanjutkan, matanya yang indah kini berkilauan oleh air mata yang ia tahan. Selama ini aku hidup dalam dunia yang menilai orang dari gelar dan jabatannya. Aku menghinamu karena statusmu, tanpa pernah mencoba melihat siapa dirimu. Aku buta, Arka. Buta oleh kesombonganku sendiri. Ia mengambil satu langkah maju, mengurangi jarak di antara mereka. Seorang wanita yang buta tidak pantas mendapatkan pria yang bisa melihat ke dalam jiwa. Aku belum pantas untukmu. Penolakan itu, anehnya, tidak terasa seperti penolakan. Justru terasa seperti pengakuan yang paling tulus. Izinkan aku mengenalmu lebih dalam, pinta Alisha, suaranya kini bergetar menahan emosi. Bukan sebagai Dr. Alisha dan Arka si Office Boy, tapi sebagai Alisha dan Arka. Izinkan aku belajar tentang duniamu, tentang caramu melihat kehidupan dengan begitu jernih. Ia menatap lurus ke mata Arka, sebuah permohonan tulus terpancar dari sorot matanya. Aku ingin menjadi pantas untukmu. Bukan karena paksaan janji, tapi karena pilihan. Mendengar itu, sebuah senyuman perlahan terukir di bibir Arka. Bukan senyuman kemenangan. Bukan senyuman puas. Melainkan sebuah senyuman tulus, hangat, dan penuh pengertian. Ia telah datang untuk menagih sebuah janji pernikahan, namun ia justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengakuan tulus dan permintaan untuk memulai segalanya dari titik nol yang suci. Di atas atap rumah sakit itu, di bawah langit senja yang memerah, janji itu telah terpenuhi. Bukan dengan sebuah, ya, yang terpaksa, melainkan dengan sebuah permintaan tulus untuk menjadi pantas. Dan bagi Arka, jawaban itu jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Di atas atap itu, di bawah tatapan langit yang pasrah pada malam, Arka memandang Alisha yang telah menelanjangi seluruh jiwa dan gengsinya. Jawaban Alisha adalah sebuah permohonan, bukan penolakan. Dan di mata Arka, permohonan itu adalah bentuk keberanian yang jauh lebih tinggi daripada sekadar ucapan, ya, yang dipaksakan oleh sebuah janji. Ia tersenyum, senyuman yang seolah mampu menghangatkan angin malam yang mulai dingin. Itu adalah jawaban yang lebih berani daripada sekadar, ya, Alisha, katanya, memanggil nama itu dengan kelembutan yang menyentuh. Baiklah, kita mulai dari awal. Tanpa janji, tanpa sumpah. Kenalkan, saya Arka Aditya. Ia mengulurkan tangannya. Tangan yang sama yang pernah dihina, tangan yang sama yang telah membangkitkan kehidupan. Dengan sedikit gemetar,
Alicia menyambut uluran tangan itu. Jabat tangan mereka di bawah bintang-bintang pertama yang muncul menjadi segel dari sebuah awal yang baru. Dan mereka benar-benar memulainya dari nol. Kisah mereka tidak lagi berlatar di koridor VIP atau ruang operasi yang menegangkan, melainkan di sudut-sudut paling sederhana di rumah sakit itu. Di kantin saat jam istirahat, di mana Dr. Alicia akan duduk semeja dengan Arka yang masih mengenakan seragam office boy-nya, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik dari rekan-rekan sejawatnya. Di taman belakang rumah sakit, di mana Arka akan menceritakan filosofi warisan kakeknya, dan Alicia akan mendengarkan dengan penuh kekaguman, menyadari betapa sempit dunianya selama ini. Alicia menepati janjinya untuk menjadi pantas. Ia menggunakan koneksi dan pengaruhnya, bukan untuk mengangkat Arka secara instan, melainkan untuk membuka pintu yang benar. Ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh bagi Arka di sebuah akademi fisioterapi alternatif terbaik di negeri itu, agar anugerah di tangannya bisa dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang terstruktur. Namun Arka, tetaplah Arka. Meskipun kini ia adalah seorang mahasiswa yang dihormati, ia tidak melepaskan pekerjaannya. Ia tetap bekerja paruh waktu sebagai office boy di Meditama Husada. Bukan karena uang, tapi sebagai pengingat. Pengingat dari mana ia berasal. Pengingat bahwa martabat tidak terletak pada seragam yang dikenakan, melainkan pada ketulusan hati saat mengenakannya. Dan adegan penutup dari kisah mereka terjadi di tempat yang paling tidak terduga, namun paling jujur. Di gudang penyimpanan alat kebersihan yang pengap, tempat di mana Alicia pernah mengkonfrontasinya dengan penuh amarah. Sore itu, Arka sedang beristirahat sejenak setelah menyelesaikan pekerjaannya, duduk di atas tumpukan kardus. Pintu gudang terbuka. Alicia masuk, membawa sebuah kotak bekal sederhana di tangannya. Ia tersenyum, duduk di samping Arka tanpa ragu, di antara ember dan kain pel. Arka menatapnya,